Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sleman dengan anggota. Nama saya Agnes Anita dari SD Negeri Ngeringin Depok, Sleman. Saya Ahmad Subhana Rizal dari SD Negeri Perumnas Condong Catur. Saya Dede Hidayah dari SD Negeri Puang Cangkringan. Saya Setiani dari TK Aba Kalibulus Lembak, Sleman. Hari ini, kelompok kami akan menyajikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Nah, Bu Yani baru datang tuh. Nih, Bu Yani. Yuk, kita mulai ya Bapak Ibu. Ya. Untuk kegiatan siang hari ini, selamat siang Bapak Ibu. Ya. Siang, Bapak. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Semangat yang pasti ya Bapak Ibu. Semangat. Ya, pada siang hari ini kita sudah berencana untuk berkumpul untuk membahas tentang persiapan BK kita untuk modul 2.3 terkait dengan teknis, apakah mau online atau offline, kemudian juga pembagian ketugasan, ya ada supervisor, ada coach, ada coachee, sama ada pengamat. Pertama kita bahas terlebih dahulu mengenai teknisnya dulu nih Bapak Ibu. Pripon, Pak Rizal mau luring, daring? Kalau menurut saya lebih baik daring karena kita berempat dan pastinya nanti membutuhkan waktu perekaman lebih lama. Kalau kita memaksakan luring nanti habis terpotong-potong. Jadi kalau menurut saya lebih baik daring. Iya, dan pengamat setuju? Ya, setuju ya. Saya juga setuju. Tadi kita putuskan untuk kelompok kita ini nanti akan daring. Ya. Mau kapan untuk daringnya ini? Cepatnya Ya. atau nanti malam? Nanti malam nggak apa-apa. Malam bisa. Kebetulan Ya, bisa. tidak ada. Oke, pukul berapa kira-kira? Slownya pukul berapa? Habis isya. Bisa. Pukul berapa Bisa. tepatnya nanti? Setengah delapan nanti Oke. kita. Kita kita bertemu Jadi di nanti yang share Pak. Ya, nanti Siap, saya ya. yang siapkan linknya nanti. Oke, siap. Kemudian terkait ketugasan kita buat bersama-sama kita Bapak Ibu. Kita ada 4 kelompok berarti nanti nih. Untuk supervisor yang pertama mau siapa dulu nanti? Saya dulu nggak apa-apa Bu. Nanti. Arizal ya. Setelah Saya itu ya coachnya Boleh Oke, saya ya. ya. Kemudian coachee saya ya Bu. Iya. Ya. Jadi pengamatnya Bu Yani. Iya. Oke. Kelompok yang kedua untuk supervisor saya dulu nggak apa-apa. Lanjut coach saya nggak apa-apa Bu Yani ya. Ini kemudian coachnya Saya nggak apa-apa. Rizal ya. Oke. Terakhir tadi Bu Dede ya. Pengamat. Ya. Nomor 3 supervisor. Ini saya ya. Yani. Oke. Jadi saya coach nggak Coachnya apa-apa. oke Pak Rizal. Coachnya Saya boleh saya jadi coaching. saya Oke. nomor 4 berarti tinggal Bu Saya, Dede ya. ya. Supervisornya. Saya. Oke. Coachnya saya. Coachingnya saya tinggal Bu Yani. Pengamat Pak Rizal ya Pak ya. Oke, siap. Sip ya. Oke, baik. Ada lagi mungkin yang akan dibahas Bapak Ibu yang perlu kita obrolkan, kita diskusikan sehari ini. Mungkin ini Bu, kayak permasalahan Oh. tiap-tiap kasus tiap-tiap coachingnya aja itu kira-kira gimana? Kita akan menyesuaikan ya Temanya. Jadi biar apa? Terarah lah obrolan. Dari Pak Rizal mungkin. Kalau saya sebagai coaching nanti mungkin ada hal yang ingin saya tanyakan ke coach itu tentang pembelajaran di kelas Bu. Jadi hubungannya dengan murid. Oh, pembelajaran di kelas. Sama sih Bu, kalau saya itu ada murid saya yang auditori, jadi dia apa, untuk pelajaran matematika itu sulit Bosan gitu ya. Iya. Kalau saya ini tentang murid juga, tapi tentang kebersihan hidup. Jadi perilaku hidup bersih sehatnya masih kurang. Ya, ini saya di rekan sejawat Bu, karena memang akhir-akhir ini kami digencarkan untuk mengakses PMM. Oh, baik. Kesalahan. Baik. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang mau dibahas? Mungkin udah cukup ya. Udah cukup Soalnya ya, kan tinggal nanti bagaimana kita Iya. mempersiapkan. Jadi
Jadi nanti di-share aja ya. Oke, nanti saya share di grup ya Bu ya. Oh iya. Ya, oke. Sudah cukup mungkin untuk pertemuan siang hari ini kita cukupkan di Bapak Ibu. Terima kasih untuk waktunya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Bapak. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan melakukan kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh Ibu Agnes sebagai supervisor, Bu Yani sebagai coach, dan Pak Rizal sebagai coaching. Monggo kegiatan ini saya persilahkan. Terima kasih Bu Dede. Selamat malam Bu Yani. Selamat malam Bu Agnes. Bagaimana kabar hari ini Bu Yani? Alhamdulillah Ibu, luar biasa. Sehat ya Bu? Sehat. Sehat, syukurlah. Baik Bu Yani, kali ini Ibu akan melaksanakan coaching ya pada malam hari ini. Jadi sebelum melaksanakan coaching, ada yang sedikit ingin saya tanyakan, saya bahas terlebih dahulu. Boleh ya Bu ya? Boleh sekali Bu Agnes. Oke, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan juga akan saya nilai Bu sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Sebagai contoh misalnya, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, serta apakah Ibu juga dapat mendengarkan, merespon dari jawaban-jawaban coachee ini ya Bu ya dengan baik. Nah, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Ibu sampaikan? Dan jangan lupa harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching Bu, diantaranya kemitraan, proses kreatif, kemudian juga memaksimalkan potensi. Seperti itu ya Bu Yani ya. Baik Bu Agnes. Oke, baik. Setelah ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Yani terlebih dahulu. Yang pertama terkait dengan kompetensi apa yang Ibu kembangkan dalam proses coaching pada malam hari ini Bu Yani? Baik Bu Agnes, kompetensi yang ingin saya kembangkan di dalam coaching pada malam hari ini yaitu saya ingin kehadiran penuh atau presence, lalu saya dapat mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nanti yang sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coaching Bu. Oke, berarti tiga-tiganya gitu ya Bu Yani ya. Oke, Mantap, pokoknya Bu Yani ini luar biasa. Kita lanjut ya Bu untuk pertanyaan kedua. Nah, dari ketiga tadi yang sudah Ibu sebutkan, kompetensi yang ingin dikembangkan itu kira-kira ada tidak lebih spesifik lagi Bu yang benar-benar ingin Ibu kembangkan atau Ibu lakukan pada coaching pada malam hari ini? baik, kalau untuk yang lebih spesifiknya saya akan mengembangkan di dalam kehadiran penuh dan mendengarkan aktif Bu. Karena kan ketika kita dapat mendengarkan aktif dan hadir sepenuhnya dalam suatu percakapan, nanti apa yang akan disampaikan kunci tersebut saya dapat menangkap kata kuncinya, sehingga nanti saya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu Agnes. Oke, berarti berkesinambungan gitu ya Bu Yani ya nanti ya. Baik. Nah, pertanyaan ketiga ini Bu Yani, kira-kira indikator ketercapaian apa yang Ibu harapkan? Untuk indikator ketercapaiannya saat saya nanti coaching Bu, saya akan melihat nanti apakah coach ini dapat menemukan sendiri atas solusi permasalahannya, lalu coach juga nanti memiliki rencana-rencana aksi yang akan dilakukan selanjutnya Bu. Oke, baik Bu Yani. Terima kasih Bu Yani atas jawaban-jawaban yang sudah Ibu berikan. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coachee dengan sebaik-baiknya ya Bu ya. Dan nanti setelah proses coaching ini selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya. Silakan Ibu melakukan proses coaching. Semoga lancar ya Bu Yani ya. Terima kasih Bu Agnes.
Selamat malam Pak Rijal. Selamat malam Bu Yani. Bagaimana kabarnya malam hari ini Pak Rijal? Alhamdulillah sehat Bu Yani. Alhamdulillah. Sepertinya ada yang perlu Pak Rijal sampaikan. Ini tadi siang tadi kok mencari saya, tapi kok kebetulan saya baru ada acara. Ini ada apa Pak Rijal? Iya Bu Yani, jadi ada beberapa hal yang mungkin ingin saya sampaikan ke Bu Yani. Ini terkait dengan mungkin permasalahan saya di kelas mungkin ya Bu. Oke, baik Pak. Lalu saya siap nanti untuk mendengarkannya nih Pak. Siap. Kira-kira bincang-bincang malam hari ini membutuhkan waktu berapa menit ini Pak? Mungkin sekitar 10 sampai 20 menit atau 15 menit Bu, karena memang agak lumayan banyak yang akan saya sampaikan ini Bu. Siap Pak. Kalau boleh tahu permasalahannya seperti apa Pak? Jadi gini Bu, ini kan untuk saat ini kan sudah sudah akhir semester ya. Jadi kan anak-anak sudah wayahnya menyelesaikan materi pembelajaran. Tetapi karena beberapa ketugasan saya di sekolah, salah satunya yaitu sebagai aseter dan juga kemarin sempat mengisi sebagai narasumber di Korwil, akhirnya beberapa kali kelas saya kosong. Ya memang saya berikan tugas, tetapi ternyata tidak berjalan dengan baik. Alhasil untuk saat ini materinya masih agak lumayan banyak yang tertinggal dibandingkan kelas lain Bu. Oh ya baik Pak. Kira-kira mau apa tujuan hari ini kita Bapak bincang-bincang dengan saya malam hari ini Pak? Jadi harapan saya dari percakapan ini saya bisa menemukan solusi bagi saya supaya materi yang seharusnya sudah selesai ke anak-anak juga bisa dipercepat, sehingga sebelum PSAS nanti anak-anak sudah menyelesaikan materinya, seperti itu Bu Yani. Baik Pak. Lalu kira-kira anak tersebut sekarang baru di level berapa ini Pak? Kalau dari level 10 anak-anak sudah menguasai semua mata pelajarannya, kira-kira anak-anak sekarang masih di level berapa ya? Untuk saat ini mungkin sebenarnya anak-anak sudah di 7 Bu. Tapi karena mengingat waktunya yang sudah mepet, jadi mau untuk ke 10 ini memang agak susah, seperti itu Bu Yani. Baik, kira-kira untuk kendala-kendalanya apa itu Pak? Untuk kendalanya, oke, jadi untuk kendalanya yang jelas yang pertama itu waktu Bu Yani, karena kan memang sudah mepet sekali sudah mepet untuk kegiatan, karena sebentar lagi PSAS, seperti itu Bu Yani. Iya. Jadi lebih ke waktunya ya Pak. Ya, jadi dapat saya simpulkan dari tadi apa yang Bapak sampaikan, bahwa Bapak ini kan punya ketugasan yang lain selain jadi guru kelas di kelas tersebut juga ya Pak. Nah ternyata ini penyampaian materinya juga belum selesai ya, seperti itu ya Pak. Jadi sepertinya ada suatu solusi atau pemecahan, kira-kira apa yang ingin dilakukan Pak Rijal untuk mendapatkan level sesuai yang Bapak sampaikan tadi Pak? Jadi kalau dari yang saya istilahnya pikirkan, itu saya ingin membuat semacam poin-poin materi untuk siswa saya Bu, agar meskipun penyampaiannya tidak semua, tapi inti dari materi yang harus diajarkan itu tersampaikan ke peserta didik saya Bu Yani. Oke, baik, itu bagus sekali ya Pak. Tadi Bapak sudah bicara bahwa akan membuat poin-poin materi agar penyampaian materi inti itu dapat tersampaikan ya. Kira-kira apakah ada cara-cara yang lain lagi Pak selain itu Pak? Oke, jadi selain itu saya juga ada rencana yang lain tentunya, yaitu mempersiapkan soal-soal
PSAS tahun-tahun sebelumnya untuk dipelajari murid-murid, sehingga peserta didik saya atau murid saya itu nantinya itu bisa fokus atau on point dalam belajar atau mempelajari soal-soal PSAS seperti itu, Bu. Baik, Pak. Baik, itu tadi Bapak sudah membuat 2 rencana nggih Pak nggih, Ya. bagus sekali. Tadi sudah membuat poin-poin materi serta mempersiapkan soal-soal PSAS. Nah, kira-kira dari kedua materi tadi, solusi yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira yang dapat dilaksanakan secepatnya yang mana itu Pak? Untuk yang bisa dilaksanakan sebenarnya itu untuk tentunya materi per poin itu, Bu, karena memang saya sudah mempersiapkan terlebih dahulu materi itu dan memang akan saya sampaikan secepatnya kepada murid-murid. Sedangkan untuk soal-soalnya akan saya susulkan ketika waktu PSAS sudah semakin dekat seperti itu. Oh, baik, berarti untuk langkah pertama yang Bapak mau lakukan membuat poin-poin materi terlebih dulu ya Pak nggih? Ya, seperti itu, Bu. Untuk waktunya itu tadi juga secepatnya juga Bapak sudah mau melaksanakan nggih? Tentu. Baik Pak, sudah bagus sekali rencana yang Bapak sampaikan tadi. Lalu kira-kira siapa nanti Pak yang dapat membantu Bapak dalam menyampaikan poin-poin materi tersebut agar dapat sampai pada murid-murid Bapak yang dapat memonitoringnya? Ya, Bu, jadi saya akan bekerja sama dengan rekan rombel saya. Kebetulan di tempat saya kan ada 3 rombel A, B, dan C. Jadi saya akan berkoordinasi dengan mereka supaya untuk menyamakan persepsi kira-kira materi apa saja dengan poin-poin mana saja yang perlu disampaikan kepada siswa. Setelah itu saya juga akan istilahnya itu menanyakan terkait apa saja yang nantinya itu membantu saya untuk mempersiapkan materi tersebut, Bu. Jadi saya berkolaborasi dengan rekan sejawat saya di sekolah seperti itu, Bu. Baik Pak, Bapak nanti juga mau berkolaborasi dengan rekan sejawat ya, itu bagus sekali. Nanti agar dapat terselesaikan dengan baik permasalahan yang Bapak rencanakan tadi ya. Sudah bagus sekali ya Pak ya. Nah, dari tadi sudah mau bekerja sama dengan rekan sejawat. Baik, di penghujung waktu ini saya sudah tidak sabar lagi nanti mengetahui informasi lagi ya Pak, bagaimana perkembangan anak didik Bapak dalam menyelesaikan materi, karena ini kan sebentar lagi juga sudah itu ya Pak nggih. Ya, betul sekali. SHS. Jadi memang harus segera terselesaikan. Ya, betul seperti itu. Nah, dari apa yang kita bicarakan pada malam hari ini, kira-kira Bapak mendapatkan apa, Pak? Ya, jadi yang dari kegiatan malam ini yang saya dapatkan yaitu bagaimana hal-hal yang bisa saya lakukan untuk istilahnya menyelesaikan permasalahan saya terkait dengan telatnya saya menyelesaikan materi pembelajaran kepada peserta didik, sehingga peserta didik yang harusnya mungkin sudah mulai pengulangan materi malah masih harus mengejar materi seperti itu. Jadi saya juga semakin yakin dengan rencana kira-kira rencana apa yang harus saya laksanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut seperti itu, Bu Yani. Berarti sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi ya. Bu Yani, ya. Terima kasih Bapak atas bincang-bincang kita malam hari ini. Terima kasih. Selamat dan sukses selalu, semoga dapat berjalan dengan lancar ya. Amin. Semua rencana-rencana yang Bapak rencanakan. Oke, terima kasih Bu Yani atas. Mohon pamit ya Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam Bu Yani. Selamat malam Bu Agnes. Bagaimana ini? Apakah lancar dalam melaksanakan kegiatan coaching pada malam hari ini, Bu?
Alhamdulillah Bu, malam hari ini saya lancar dalam melaksanakan coachingnya. Syukurlah, aman berarti nggih. Aman. Ya, Bu Yani ini luar biasa, sudah melakukan coaching dengan sangat baik. Sebelum penutupan ya Bu, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan Bu pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Bu Agnes, terkait indikator ketercapaian yang tadi saya sampaikan, bahwa saya tadi kan ingin melihat apakah coach itu dapat menemukan sendiri atas permasalahannya serta coach tersebut memiliki rencana aksi ya. Nah, ini tadi setelah saya praktek melaksanakan coaching, saya sebagai coach dan Pak Rizal sebagai coachingnya, saya berhasil menggali informasi tentang permasalahan dari Pak Rizal. Saya sudah dapat melaksanakan teknik tirta tersebut. Nggih. Dimulai dari saya dapat menggali tujuan Pak Rizal dalam berbincang-bincang malam hari ini, lalu saya identifikasi permasalahannya dan saya menanyakan rencana-rencana aksi yang akan dijalankan, lalu tanggung jawab dan komitmen seperti apa yang beliau sampaikan itu tadi sudah dapat saya laksanakan semuanya Bu. Baik, luar biasa pokoknya Bu Yani nggih, lengkap sudah nggih. Kemudian kali ini saya juga akan menyampaikan hasil observasi yang saya lakukan ya Bu ya terhadap Bu Yani pada malam hari ini. Yang pertama, menurut saya untuk proses coaching ini sudah berjalan dengan baik. Yang kedua, Bu Yani juga sudah menerapkan alur tirta pada coaching malam hari ini dengan tepat nggih. Kemudian yang ketiga, Bu Yani juga sudah berusaha untuk menggali coaching dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu, dan juga sudah membantu menuntun coaching untuk menentukan solusi atas permasalahannya. Kemudian yang terakhir keempat, coaching malam hari ini yang Bu Yani laksanakan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Baik, pertanyaan terakhir ya Bu dari saya ya Bu Yani ya. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan kegiatan coaching pada malam hari ini Bu? Baik, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan tentunya saya tetap harus melaksanakan teknik tirta ini ya Bu nggih. Saya akan selalu mengembangkan dalam kehadiran penuh serta mendengarkan aktif agar dapat menanyakan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya Bu. Baik, luar biasa pokoknya Bu Yani nggih. 2 jempol dari saya Bu Yani. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan tanya jawab pada malam hari ini ya Bu ya. Ibu juga sudah melakukan coaching dengan alur tirta. Saya akhiri ya Bu ya untuk pertemuan pasca observasi. Terima kasih Bu Yani. Selamat malam. Selamat malam. Baik, demikian praktek coaching dari kelompok kami. Ada pantun yang akan menutup pada pertemuan malam hari ini. Jalan-jalan ke pasar lagi. Jangan lupa membeli alpukat. Cakep. Demikian jika coaching kami. Cakep. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam.